ya bikin khotbah hari ini judulnya semua bisa melihat halaman pertama. Judulnya melayani dengan kuasa Allah. Ya. Jika kita berbicara tentang kuasa, ya, supra, ada supernatural, artinya kuasa yang bukan dari kita, ya. Nah, makanya orang-orang berpikir kalau bicara supernatural itu ngomong tentang kuasa gelap. Bukan. Ya, bukan bicara tentang kuasa gelap. Bukan. Dipindah lagi. Ya, bukan bicara tentang kuasa gelap. Bukan. Nah, makanya sebagian dari orang percaya menolak, ya, tidak mau, ya, memakai nama tentang supernatural, ya. Karena apa? Karena di dalam pikiran orang-orang itu bicara tentang budaya dulu, ya. Nah, ayo kita mulai, ya. Yang pertama, kuasa itu perlu karena demi kerajaan Allah. Ya. Ayo kita membaca Alkitab, ya, sudah ada di layar, ya. Kita baca, ya. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk. Sabar, ya, sabar. Nah, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan itu akan sembuh. Nah, sekarang kita bertanya, siapa yang bisa melakukan seperti yang difirmankan Tuhan Yesus? Siapa? Baca ayat 15. Kembali ke atas, ke ayat 15. Kasih tanda, Pak. Kasih tanda, dihitamin. Kasih tanda. Ya. Nah. Ayat 15 berkata, ya, Yesus berbicara kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nah, artinya kuasa yang bisa melakukan mujizat itu hanya orang-orang yang apa? Orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau melayani Tuhan. Ya. Contoh, jangan karena baca ayat itu lalu apa? Lalu mau minum racun.
hati-hati. Kalau kita tidak melayani Tuhan sungguh-sungguh, mati. Nah, tetapi bagi orang-orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya, mujizat itu terjadi. Kita bisa melakukan. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Jadi apa sih misi kita di bumi? Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya membuktikan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku diberitakan, ya, diomongkan kepada semua bumi, ya, kepada semua orang-orang. Nah, oke, itu ada di dalam Roma pasal 9 ayat 17. Nah, lalu kita bertanya, apa kerajaan Allah? Kita baca lagi. Kerajaan Allah adalah apa? Kerajaan Allah adalah kekuasaan, ya, di mana? Di bumi. Dan yang mengerjakannya Tuhan Yesus. Supaya apa? Manusia melihat. Ya. Karena apa? Karena kalau Allah yang turun ke bumi, tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak ada. Makanya Allah berubah menjadi manusia. Oke? Nah, lanjut. Nah, Yesus berbicara tentang 3 hal. Ya, 3 hal. 1, 2, 3. Karena engkaulah yang mempunyai, ya, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pertama, ya, kerajaan Allah adalah pemerintah. Ya. Sama seperti di dunia. Pemerintah Indonesia, ya, itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi apa? Jadi kerajaan Allah itu yang memerintah. Ya, yang kedua, kuasa adalah kemampuan. Ya. Yang kita dapat dari siapa? Dari Allah. Nah, jadi pertama, kerajaan Allah adalah pemerintah. Ya, kuasa kita dapat dari Allah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kemuliaan adalah hadirat Allah. Makanya di dalam gereja, di dalam ibadah, hadirat Allah, hadirat Roh Kudus harus. Makanya kalau di dalam gereja jangan lagi ngobrol ke kiri, ngobrol ke kanan, main HP, nggak boleh. Karena ingat, hadirat Allah ada di dalam apa? Gereja. Di dalam apa? Ibadah. Oke, lanjut. Ya. Nah, inti dari pengajaran Yesus adalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaannya. Tujuannya adalah mempersiapkan kita
untuk hari ya pada waktu kita menerima kuasa. Ya. Yesus mengajarkan murid-murid tentang kerajaan karena ia mengerti bahwa untuk menjadi saksi-saksi yang berguna dalam dunia, ya sekarang kan dunia ini tidak bagus, corona, kejahatan, ya banyak hoax, ya banyak hoax, ya makanya kita perlu mendapatkan kuasa dari siapa? Allah. Ya, agar kita bisa melakukan yang difirmankan Tuhan pada ayat 15 tadi tentang apa? Kuasa. Ya, kuasa. Oke, mujizat. Nah, lanjut. Ya. Nah, makanya karena itu bersyukur kita bahwa di dalam Alkitab semua ada jawaban, ya, jawaban. Nah, apa itu kuasa Allah? Ada bahasa Yunani untuk kuasa. Kuasa di dalam bahasa Yunani adalah dinamis. Artinya apa? Kekuatan yang kuat. Ya. Kekuatan yang kuat. Ya. Atau apa? Atau melekat, tempel, melekat atau nempel. Itu nempel, kuat. Itu artinya apa? Kita bisa melakukan mujizat. Ya. Ya, oke. Lalu banyak orang-orang Kristen ya berpikir negatif tentang apa? Tentang mujizat. Ya. Banyak orang-orang Kristen tidak percaya mujizat. Banyak. Makanya hari ini kita belajar banyak tentang kuasa mujizat. Lanjut. Ya. Nah, kuasanya ya, kuasa Tuhan tertulis pada apa? Pesan Injil. Dan ini adalah perbedaan antara Kristen dan agama-agama. Kuasa Tuhan tertulis pada pesan Injil. Inilah perbedaan antara Kristen dan apa? Agama-agama yang lain. Ya. Oke ya. Banyak pengaruh ya. Pengaruh dari budaya lama. Ya. Yang menjadikan orang-orang ya meninggalkan apa? Yesus. Ya, karena apa? Karena berpikir kalau sudah menjadi Kristen, ya sudah, nggak perlu melayani, nggak perlu doa, nggak perlu komunitas. Itu yang salah. Ya, lalu lanjut. Nah, kita baca Galatia
3 ayat 5. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada apa? Pemberitaan Injil. Ya. Nah, orang-orang Galatia ya, bagus ya. Orang-orang Galatia awalnya bagus. Penuh dengan roh. Ya, diselamatkan. Penuh dengan roh. Ya, orang-orang Galatia menyaksikan mukjizat. Lalu tanda-tanda dan kuasa. Tetapi tidak lama. Goyah. Ragu-ragu. Berubah pikirannya. Karena apa? Dipengaruhi apa? Sihir. Ya, melakukan cara-cara yang tidak baik. Ya, cara-cara yang cepat. Makanya orang-orang di Galatia hilang kuasa Allah. Karena apa? Karena mereka melakukan pekerjaan iblis. Oke, lanjut. Nah, ada pengganti yang umum. Ya, ini. Teologi atau pengajaran tidak ada lagi kuasa dari Roh Kudus. Ya. Lalu pendidikan intelektual pikiran manusia lebih apa? Lebih berkuasa di dalam pikiran. Makanya itu apa? Hati-hati, bahaya. Ya. Makanya di gereja GKRI Haleluya, semua jemaat yang baru ya diajarkan karakter di dalam apa? DKDK. Ya. Nah, yaitu banyak sekolah teologi ya tidak percaya kepada apa? Kuasa Roh Kudus. Ya, berpikir bahwa mukjizat sudah habis. Nah, itu ya, dari sekolah aja, sekolah teologi sudah mengajarkan seperti itu. Lanjut. Nah, baca ya, Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, lanjut. Nah, ayo. Ya, ayo. Kita sudah dengar. Yang menghalangi, yang menutup kita bisa melakukan mukjizat, kita sudah dengarkan tadi. Sekarang ayo, hidup di dalam apa? Terobosan. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Orang banyak ya mengikuti dia.
Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Tuhan terhadap orang-orang sakit. Orang itu mencari-cari Yesus untuk melihat mujizat kesembuhan. Ya, ayat 5 ya, ayat 5-nya. Pada waktu Yesus memandang semuanya dan melihat bahwa orang banyak datang kepadanya, berkatalah Yesus kepada Filipus, ya, Tuhan kasihan melihat mereka. Tuhan Yesus mau memberikan makan kepada orang-orang yang melihat mujizat Yesus. Ya, lalu, nah, pada waktu itu mereka semua datang semangat mau melihat apa? Melihat mujizat, melihat Yesus. Nah, itu rindu mereka, rindu, haus. Lalu hidup harus sama, ya, seirama itu sama dengan Tuhan. Ya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing berapa sepotong saja. Ingat ya, ingat. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Sepakat. Sepakat. Jangan melihat yang ada pada kita. Jangan. Sekali lagi ya, jangan melihat yang ada pada kita. Tetapi yang Tuhan mau, kita sepakat. Yang pertama, sepakat dulu dengan Tuhan. Lanjut. Ya. Baru apa? Baru kita menjadi penabur yang baik. Ya, ini ada cerita ya, cerita di dalam Alkitab. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Seorang dari murid-murid Yesus, namanya Andreas, ya, berkata kepada Yesus, nih ada anak-anak yang punya 5 roti dan apa? 2 ikan. Tetapi Andreas berpikiran kecil. Masa cukup untuk orang-orang banyak? Nah, ya kan? Nah, iya, kita lihat ya. Tetapi anak kecil yang mengikuti Yesus terus, ya, yang mendengarkan khotbah-khotbah Yesus, ya, dan yang melihat mujizat yang Yesus lakukan, lapar. Anak kecil itu lapar, ya. Tetapi ia memberikan rotinya kepada Yesus dan ikannya, walaupun Andreas membuli anak kecil. Ingat ya, itu anak kecil. Tetapi anak kecil itu apa? Tulus ya. Rela memberikan. Tidak pelit. Enggak. Walaupun anak kecil itu punya sedikit roti. Tetapi, ya ingat, tetapi anak-anak itu tahu bahwa dia memberikan kepada Tuhan. Sama seperti kita. Jangan pelit. Kalau ada orang-orang lapar, tetangga-tetangga, kasih makan. Jangan alasan. Ya, saya kan
rumahnya ngontrak, jangan alasan. Ya, apalagi memberikan kepada gereja. Pelit, jangan. Harus memberikan. Ingat ya, anak kecil aja paham tentang memberikan. Amin. Oke, lanjut. Ya, ini dia. Ya, hiduplah dengan pintar dan apa? Bijaksana. Ya, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya apa? Duduk. Kumpulkan. Artinya apa? Artinya ada apa? Ada struktur. Ya. Ada gembala. Ya. Ada PKS. Ada jemaat. Ya. Lalu apa? Lalu mengumpulkan dari hasil yang kita dapat. Dikumpulkan. Jangan kalau makan somai 20.000, memberikan persembahan 5.000. Malu. Makan di restoran ya sampai 50.000, 100.000, memberikan persembahan 5.000, duitnya 2.000, 1.000, dibikin begini duitnya, dilecek. Nah itu, ayo berubah. Pikiran kita harus berubah. Amin. Oke ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Agar kami bisa melakukan mujizat seperti firman-Mu. Dan kami mau belajar selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan, kepada orang-orang, dan kepada gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua jemaat yang ikut ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita doa persembahan.
Mari kita semua sama-sama berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang kuasa, pengampunan dosa dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita foto. Gini semua. 1, 2, 3. Oke. Dadah. Jaga kesehatan ya. Shalom.